Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran matematika. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun isi materinya nanti yaitu yang pertama perkalian bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat perkaliannya, yang ketiga pembagian bilangan bulat, dan yang keempat sifat-sifatnya pembagian bilangan bulat. Oke, kita lihat. Yang pertama perkalian bilangan bulat. Nanti dicatat ini ya. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis A kali B, berarti B ditambah B ditambah B ditambah titik-titik itu ditambah B ya, sebanyak A suku. Contoh 7 kali 12 berarti itu bukan 12 kali 12 kali 12 kali 12 ya, tapi ditambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak 7 kali. Itu salah penulisan itu. Nah, yang kedua 6 kali negatif 20. Berarti negatif 20 ditambah negatif 20 ditambah negatif 20 ditambah negatif 20 itu sebanyak 6 kali. Nah, contoh yang paling gampang misalkan 2 kali 5. Berarti 5 ditambah 5. Jadi penjumlahan sebanyak A kali. Lanjut. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Lihat tuh. A. Hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif berupa bilangan positif. Nah, ini nih yang kemarin udah Bapak sampaikan untuk perkalian. Kalau tandanya sama, nih yang ini ya. Kalau tandanya sama, positif dengan positif hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, tuh hasilnya negatif. Tuh. Contohnya di sini. Lihat 7 kali 9 63. Positif karena positif dengan positif. Negatif dengan negatif. Negatif 7 kali negatif 9. Hasilnya positif karena lambangnya sama. Ini juga negatif 5 kali negatif 20. Positif hasilnya. Nih. Kalau yang lambangnya sama, positif dengan positif, hasilnya positif. Kalau lambangnya berbeda, itu negatif. Yang B, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Tuh ini kalau lambangnya berbeda hasilnya akan negatif. Lanjut. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat, sifat-sifatnya. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifatnya tertutup. Jadi kalau bilangan bulat tidak pakai koma dikalikan dengan bilangan bulat lagi, itu pasti hasilnya bilangan bulat juga, bukan bilangan pecahan. Yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Nah, jadi semua bilangan dikalikan 0 tetap 0. Yang C, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Jadi setiap bilangan dikalikan dengan 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri, tidak berubah. Contohnya ini, berapapun dikali 1 hasilnya tetap tidak berubah. Lanjut. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif. A dikali B itu sama saja dengan B dikali A. Jadi dibolak-balik hasilnya tetap sama. Tuh. Negatif 12 dikali 5 akan sama dengan negatif 12 dikali
5, hasilnya negatif 60. 5 kali negatif 12 sama saja dengan dibulak-balikan negatif 60. Negatif 12 kali 5 hasilnya negatif 60. 5 kali negatif 12 hasilnya negatif 60. Jadi dibulak-balik juga akan sama. Berikutnya perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif pengelompokan. Misalkan ada 3 angka, A dikali B dikali C. Mau A dikali B dulu baru dikali C bisa, mau B dulu dikali C baru dikalikan A bisa. Contoh, 3 dikali negatif 6 dikali 4. Nah, ini kita kalikan yang 3 kali negatif 6 dulu. 3 kali negatif 6 hasilnya 18. Baru dikalikan 4 hasilnya negatif 72. Nah, ini susunannya 3 kali negatif 6 kali negatif 4. Yang ini mah yang di bawahnya. Negatif 6 dulu dikalikan 4. Negatif 6 dikalikan 4 hasilnya negatif 24, baru dikalikan 3 hasilnya tetap negatif 72. Inilah sifat asosiatif. Nomor F, perkalian bilangan bulat bersifat distributif. Nah, kemarin ini materi kita kan ada distributif penjumlahan, ada distributif pengurangan. A dikali B plus C berarti A kali B ditambah A kali C. Kalau A kali dalam kurung B kurangi C berarti A kali B dikurangi A kali C. Ini contohnya. Di buku catatan juga kalian udah, ini Bapak hanya menjelaskan ulang. Selanjutnya pembagian. Nah, ini kita masuk ke materi pembagian. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Arman dapat 4, Andi dapat 4, Ciko dapat 4, Doni dapat 4, Faris dapat 4. Jadi setiap anak mendapatkan 4 permen. Nah, kalau dalam bentuk matematikanya, itu 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Lanjut. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama atau A, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Nah, sama kayak perkalian. Pembagian juga, kalau lambangnya sama, positif dengan positif, hasilnya positif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Tapi kalau lambangnya berbeda, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Contoh, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Tuh. Yang ini positif dengan positif. 24 dibagi 6, 4. Positif. Negatif 5 dibagi negatif 7, 5. Tuh, ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kalau yang B itu 50 dibagi negatif 5. Itu hasilnya negatif 10. 50-nya positif, 5-nya negatif, hasilnya negatif. Yang kedua negatif 75 dibagi 15, negatif 5. Pokoknya ingatnya kalau lambangnya sama, itu hasilnya pasti positif. Kalau lambangnya berbeda, itu pasti hasilnya negatif. Yang C, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. A sama dengan B dikali C. Untuk B bukan bilangan 0. Jadi intinya pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu. Yang D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 13, 0. 0 dibagi negatif 6, 0. Jadi semua bilangan 0 dibagi berapapun itu tetap hasilnya 0. Cara contoh alamiahnya atau fakta di lapangannya,
seorang bapak tidak mempunyai uang, mau membagikan uang kepada anaknya. Misalkan anaknya 2. Kira-kira anaknya dapat uang berapa? Tidak ada kan? Nah itu 0 uang dibagi kedua anak ya dapat 0 gitu. Lanjut. Setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contoh 5 dibagi 0 itu tidak didefinisi. Negatif 11 dibagi 0 tidak didefinisikan. Kenapa? Ya karena tidak ada yang dibagikannya. Bukan yang dibagikannya, dibagikan kepada siapa? Contoh, Bapak punya uang 5.000, mau dibagikan ke 0 orang, ya dibagikan atau dikasihkan ke siapa? Kan tidak ada, makanya tidak bisa didefinisikan. Kalau yang tadi mah bisa, orangnya ada untuk menerima pembagiannya, tapi uangnya nggak ada. Nah kalau yang ini mah 5 dibagi 0, punya uang 5.000 akan dibagi ke 0 orang, tidak bisa gitu ya maknanya. Nomor F, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh 9 dibagi 2 hasilnya 41/2. Nah ini bilangan campuran ya, pecahan campuran. Kalau perkalian, bilangan bulat dikalikan bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Tapi kalau pembagian 9 dibagi 2 itu bilangan bulat, hasilnya 41/2 bilangan pecahan, jadi tidak tertutup. Jadi hasil pembagian itu bisa menjadi bilangan pecahan. Lanjut. Contoh soal. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Tuh, itu cara penyelesaiannya. Oke, perhatikan. Yang pertama, negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25. Nah, di sini dikelompokkan untuk nomor A. Negatif 8 dulu dikali negatif 12 baru dikalikan negatif 25. Hasilnya negatif 8 dikali negatif 12 itu 96. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Baru dikalikan negatif 25 hasilnya negatif 2400. Yang B ini juga dikelompokkan, negatif 360 dibagi 15 dulu, negatif dibagi positif hasilnya negatif 24 baru dibagi negatif 6, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah yang C 75 kali 18 dibagi negatif 60. Ini 75 dulu dikali 28 baru dibagi negatif 60. 75 kali 28 2100 dibagi negatif 60. Ini positif, yang ini negatif. Hasilnya negatif 35. Nomor D negatif 216 dibagi negatif 18 kali negatif 15. Ini pembagian dulu nih. Nah untuk pembagian dan perkalian terserah ya, mau yang perkalian dulu atau mau yang pembagian dulu, itu bisa dua-duanya. Kalau yang C itu yang perkaliannya dulu yang dioperasikan. Kalau yang D pembagiannya dulu nih. Negatif 216 dibagi negatif 18, negatif dibagi negatif hasilnya positif tuh 12 baru dikalikan negatif 15, positif dikali negatif hasilnya negatif 180. Oke, ini latihannya. Suhu udara di padang gurun pada pukul 12.00 siang adalah 44 derajat Celcius. Setelah pukul 12.00 suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21.00 suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Yang pertama, berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Sekali lagi, berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam?
Berarti ini caranya dari jam 12 sampai jam 21 itu berapa jam. Terus penurunannya berapa derajat. Ya, per 3 jam berarti turun berapa derajat. Ya, itu cara pengisiannya. Yang kedua, berapa derajat suhu udara pada pukul 18. Jadi pas pukul 18 setelah penurunan sekian jam itu kira-kira suhunya di berapa derajat. Oke. Nah, untuk tugas ini silahkan latihan soal ini kalian tulis di buku, foto, nanti kirimkan lewat Classroom. Paling lambat hari ini jam 12 malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.